Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Mari bersama-sama sekarang kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan mulai ibadah kita saat ini. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setiamu, kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, yang Kau curahkan dalam hidup kami. Dan bahkan saat ini Tuhan, ketika kami boleh datang beribadah kepada Engkau, kami tahu ini Tuhan adalah anugerah Tuhan. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Sebab itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Untuk kami mau datang sujud menyembah Tuhan. Untuk kami mau bersorak-sorai kepadamu Tuhan. Untuk kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan, untuk anak-anak kami Gideon Kids Tuhan, dan guru-guru yang mengajar, Tuhan yang juga memberkati, Tuhan yang mengurapi. Biarlah semua kami Tuhan, baik yang mengikuti ibadah raya, onsite, online, yang mengikuti ibadah Gideon Kids, kami semua boleh dilawat Tuhan, kami semua boleh dijamah Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas kami, kuasa Tuhan turun atas kami. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebab itu kami mau buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mau persembahkan hati yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau bawa hati yang penuh dengan ucapan syukur, karena Dia Allah yang setia. Kami bersyukur ya Tuhan, lebih dari apapun juga Engkau sangat baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Kau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Engkau Bapakku yang baik, terima kasih. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta Tuhan, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Kau Bapakku yang baik. Amin. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setia-Mu selalu dan selalu Tuhan. Engkau
Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan dalam hati kita. Nyanyikan lebih sungguh lagi. Bapakku yang baik, oh Bapa, Kau sangat ku cinta, lebih dari apapun Tuhan, segalanya di dalam hidupku. Kau Bapa, Bapakku yang baik, hanya Kau Yesus, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, sebab Kau pernah berakhir, kasih-Mu setia. Kami bersyukur Engkau nyata Tuhan dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap. Kami mau terus berharap Tuhan Yesusku, Kau segalanya. Oh Tuhan, tak pernah berakhir kasih setia. Kami percaya selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Lebih sungguh lagi, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu. Amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih sungguh lagi katakan, tak pernah, amin, kasih setia. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Engkau nyata di dalamku, berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, tak pernah berakhir kasih setia. Kami bersyukur selalunya Engkau nyata di dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya.
Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Engkau segalanya di dalam kami. Kami memuji Engkau Yesus. Engkau yang terbaik. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau segala-galanya. Engkau lebih dari apapun Yesus. Mari bawa penyembahan Bapak Ibu Saudara. Ya Yesus, Engkau layak ya Tuhan. Kami puja, kami tinggikan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Apapun ya Tuhan keadaan kami, apapun Tuhan persoalan hidup kami, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Yesus. Kami punya pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Masing-masing dari kita boleh terbuka di hadapan Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya biar Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Yesus itu maha hadir, tetapi Yesus juga rindu melihat respon kita, respon hati kita. Sungguhkah kita datang dengan hati yang tulus? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Terima kasih hati yang
Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagi. Engkau pujaanku, amin, selama-lamanya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serukan hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang hanya padamu Yesus, kekasih hatiku. Engkau rinduku, hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, amin, padamu Yesus, Engkau kekasihku. Hati yang menyembah, hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati kami menyembahmu, hati yang menyembah, hati yang terima kasih ya padamu Yesus. Kami mau terus melekat padamu Tuhan. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Menyembah, pujaan kami, pujaanku selama-lamanya. Kami mau menyembahmu. Kami bersorak-sorai buat Engkau Yesus Tuhan. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, Amin. lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita datang ke gerbang Tuhan dan kita pujikan. Kita bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
bersama-sama kita mau berseru buat Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Dan kami mau berseru bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Kami serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Engkau Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Engkau perkasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Hanya Engkau ya Yesus, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Engkau nama di atas segala nama. Kami bangga memiliki Engkau Yesus. Dan kami mau terus bersorak-sorai buat Engkau ya Tuhan. Mari bersama-sama serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Karena itu kami tak takut, kami tak khawatir Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Yesus nama di atas segala nama. Oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, dalam namamu. Dan luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di
Mari sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau menjadi kerinduan hati kami dan satu-satunya kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, Engkau termulia di mataku. Biar musik mengalunkan pujian ini, kita merenungkan kasih Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Siapakah kita ini? Karena seharusnya yang terutama hanyalah Tuhan, Allah satu-satunya. Yesus satu-satunya yang harus ada di dalam hati kita. Dan sesungguhnya seharusnya seperti itu setiap hari, saudara. Tidak ada keindahan apapun di dunia ini yang mampu menandingi Allah. Jangan sampai dunia ini dengan segala kemegahannya membuat kita jauh dari Allah. Ya, di mata kita Tuhan yang termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan masih membawa kami pada pengalaman hidup di dunia ini. Kami boleh merasakan cintanya Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Allah Engkau mulia. Sungguh Tuhan, kami boleh hanya memiliki Tuhan satu-satunya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Saudara katakan, keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Sungguh saudara, biar hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Yes. Amin, haleluya. Keindahan memujarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang termulia, Allah dahsyat, Allah yang berkata, Allah yang satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau kendalikan Tuhan firman Tuhan. Biar hanya Engkau yang berbicara. Tidak ada kemuliaan lain selain kemuliaan Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan. Kau satu-satunya Allah. Satu-satunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, kami mendengar Tuhan. Amin. Oh, sudah ada di sana ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saudara sudah beri senyum kanan kiri saudara hari ini. Saya rasa tidak ada yang sakit gigi semua ya. Nanti kalau sakit gigi bisa dicabut eklesia ya. Ya, Bapak Ibu,
perkenalkan kalau yang belum tahu ya, nama saya Andreas Pandu Setiawan. Ya, saya melayani di GBI Malabar Solo ya. Tapi saya juga seorang dosen di Universitas Kristen Petra ya. Saya mengajar sejak tahun 2001 dan ayah saya hamba Tuhan di GBI Malabar di Solo. Tahun 2017 saya bawa anak dan istri saya kembali ke Solo ya. Dan saya setiap minggu pulang pergi ke Solo, Surabaya. Senin sampai Jumat saya melayani di Universitas Kristen Petra. Kalau hari Jumat sore sampai dengan Minggu malam atau mungkin Senin pagi ya, saya melayani di GBI Malabar di Solo. Ya, itu anugerah Tuhan ya. Saya sekaligus dosen, hamba Tuhan, kondektur bis juga ya. Karena setiap minggu kan bolak-balik ya. Saya tahu tiket-tiket bis itu naiknya kapan ya. Jam kapan bisnya itu longgar nggak ada penumpang saya tahu. Ini hari Rabu, kalau mau pulang ke Solo atau ke Surabaya ini padat ya hari Rabu. Ya. Kecuali sebelum jam 12 siang, ya itu masih kosong. Nah, saking hafalnya saya ini ya. Dan kemarin saya ada di Malang, awalnya dengan tujuan untuk menghadiri wisuda anak saya Eklesia ya, tadi yang di depan pujian ya. Dan saya bersyukur anugerah Tuhan ya ada dalam keluarga kami. Hari ini saya lengkap dengan keluarga saya ya. Istri saya silakan berdiri ya supaya kenal semuanya ya. Ini istri saya Sarah ya. Anak saya yang kedua Talenta. Kemarin dari Bandung ke Malang ya. Dari Bandung ke Malang. Terus kemudian yang ketiga ini Evot. Yo hadap sana dong. Ini kecil-kecil drummernya gereja. Saya itu punya drummer ya Evot ini. Ya. Dulu saya banyak pelayan Tuhan silih berganti kan ada mahasiswa seringkali pulang pergi begitu ya atau pergi dan tinggal di Solo. Satu ketika saya menangis pada Tuhan, Tuhan ini habis semua ini pemain musiknya ya. Ya enggak taunya Evot. Evot sudah main musik 1 tahun ini. Mulai kelas 4 SD dia main drum ya. Ya puji Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa. Ya. Ini kali kedua saya ke GBI Gideon ya. Salam Pak Ganda ya, dan Ibu Aisyah dan istri ya dan jemaat semuanya. Ya anugerah Tuhan ya. Dan yang di sini saya baru sekali ini ya. Nanti kapan-kapan bisa datang lagi Pak untuk kebaktian sama-sama ya. Kemarin ada ngide juga untuk ibadah dengan youth, tapi mungkin waktunya nggak tepat ya, atau mungkin kondisinya belum tepat ya. Ya, Bapak Ibu kita akan belajar satu hal ya. Kita santai saja, rileks ya. Biasanya mahasiswa, ini bukan mahasiswa ya. Biasanya mahasiswa itu 1/4 jam pertama itu niat ya. Tapi setelah itu nggak tahu pikirannya kemana-mana ya. Nah, sekarang ada AI. AI itu kalau mahasiswa saya kasih tugas selesai dalam 5 menit, cepet banget ya. Ini lebih pintar dari dosennya ya. Sekarang tugasnya saya ganti. Setiap kumpulin tugas nggak pernah 1 lembar saya. Saya minta 100 lembar dan setiap datang harus dalam bentuk buku. Ya. Mereka saya minta untuk untuk mencari dari AI itu mengolahnya menjadi rangkuman pengetahuan baru ya. Sehingga mereka belajar. Kalau hanya pertanyaannya, siapakah Presiden Indonesia? Oh gampang banget itu. Mau keberapa pun hafal semua ya, cepet ya. Urutkan Presiden, cepet. Siapa Menteri, ya udah tahu semua ya. Langsung kejawab ya. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu hal tentang Allah ya. Tentang Allah yang sesungguhnya tidak ada yang setara ya. Tapi pada prakteknya, hari-hari hidup kita ini bernafsu menyetarakan diri kita dengan Allah, Bapak Ibu. Iya, sesungguhnya
kita sedang dalam proses-proses semacam itu kalau kita tidak menyadari dengan benar bagaimana sebenarnya hidup manusia. Bukankah Kejadian pasal 3? Saya tadi sudah disangoni ini sama Pak Isai, lupa saya. Ya. Saya ke sana ya, Pak ya. Oh, Pak, nyalakan dulu, Pak. Oke. Oh, sudah ya. Oke. Ini saya atau sana yang ngeklik? Oke. Ya. Hari-hari ini ada krisis terbesar manusia yang terjadi ketika menempatkan dirinya atau dunianya atau apapun sejajar dengan Allah. Kejatuhan manusia pertama kali di Kejadian pasal 3 ya. Itu karena berbicara tentang siapa yang layak ditaati, siapa pusat hidup, siapa sumber makna, dan siapa penentu kebenaran. Kejadian pasal 3 itu menyebutkan bahwa ular membujuk ya. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi siapa? Menjadi Superman? Menjadi apa? Seperti Allah. Persoalan pertama adalah bukan makan buahnya, tetapi keinginan manusia menjadi seperti Allah. Lucifer jatuh juga karena seperti Allah, menyamai Allah. Persoalan seperti Allah inilah yang hari-hari ini layak kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, saudara. Ya, ini bisa ya Pak saya. Jadi saya bisa nggak usah pakai ini ya. Ini double ini. Bisa Pak? Oh ya, berarti pakai ini aja Pak ya. Oke. Ini saya akan menjelaskan ada 4 grand ya. Ada teologi frame-nya itu bukan sekedar Allah lebih besar. Jadi saya berbicara tentang bagaimana kesetaraan Allah ya. Allah yang tiada setara itu bukan soal Allah itu maha besar. Bukan Allahu Akbar, bukan. Bukan Allah maha besarnya itu bukan. Tahu kita Allah itu maha besar. Tetapi persoalannya adalah sekarang ada satu grand teologinya, ada frame teologinya itu adalah bahwa Allah itu bukan hanya lebih besar, tetapi adalah satu-satunya, dia realitas tertinggi dan tidak ada pembandingnya. Nanti kita akan kupas ya bagaimana sebenarnya kehidupan manusia itu punya relevansi untuk menggantikan Allah ya dalam hidup kita. Upaya-upaya penelitian di perguruan tinggi ya, saya setiap kali berurusan dengan hal itu. Bagaimana manusia mau mencapai bulan, kalau bisa mencapai matahari ya, kalau bisa meredupkan matahari, kalau bisa menyalakan bulan. Iya kan? Saudara, kita pernah sekolah dan kita diajarkan, pernahkah di sekolah kita belajar? Sudah, pokoknya cukupnya saja. Ada enggak? Enggak ya. Cita-citanya harus apa? Setinggi, nyampe. Langitnya tinggi banget, enggak nyampe-nyampe. Ya. Cita-citanya enggak nyampe-nyampe ya. Tetapi di situ ada upaya-upaya bagaimana kita harus selalu semakin lebih tinggi, semakin lebih baik, semakin lebih hebat. Dunia mengajarkan kita seperti itu. Nggak salah ya saudara ya. Sekolah ngajarin itu kan. Adakah mahasiswa yang punya IPK, saya punya cita-cita IPK-nya di bawah 2 lah. Ada nggak? Nggak ada ya. Dan saya rasa Bapak, Ibu, Saudara, semua putra-putrinya kalau dapat nilai 10 seneng ya. Itu kan realitas dunia seperti itu kan. Sering dapat 10-nya, apa 9-nya, apa 8, apa 7-nya. Jujur, ayo. 10.
terus. Enggak ya? Ada kalanya enggak 10 ya? Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa dunia memang mengajarkan kepada kita untuk menjadi yang terbaik. Iya, terbaik. Alkitab juga mengajarkan yang terbaik. Berilah yang terbaik, segenap hidupmu, ya, semua. Ya. Jadi kita akan berbicara tentang sebuah realitas tertinggi Allah, ya. Oke, next. Ini 4 teologi besar, ya, 4 dasar teologi besar tentang Allah yang tidak setara dengan apapun. Kita mau baca dalam Kejadian pasal 3 bahwa manusia itu selalu mencari sesuatu yang setara dengan Allah. Mari kita lihat di Kejadian pasal 3. Mari saudara baca. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal 3. Ya. Di kejatuhan manusia, ya. Bisa ditayangkan di sini atau kita baca sama-sama? Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Mari sama-sama bisa baca, saudara. Kalau bisa, ya. Kita baca dari ayat yang pertama saja, ya. Gantian ya, saudara, supaya seru gantian, ya. Saya yang ganjil, saudara yang genap, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Oke, yuk lanjut 2. Ya. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali lagi kamu tidak akan mati. Ular mulai berkata itu, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini ular berkata ini, ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya perhatikan ayat kelima ini, ya. Coba kembali ke slide saya. Oke. Oke. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini yang menurut saya hal penting perlu kita perhatikan, saudara. Bahwa peristiwa di Taman Eden itu, ular membujuk manusia supaya menjadi seperti Allah. Ya. Dan manusia setuju dengan itu? Setuju ya? Setuju. Maka dengan mengambil buah itu, kemudian perempuan makan dulu. Setelah itu perempuan memberikan kepada suaminya, ya, pada laki-laki, lalu makan. Dosa pertama itu bukan soal makan buah, tapi soal ingin setara dengan Allah. Menjadi seperti Allah, ini persoalan penting, saudara, dalam hidup kita. Dan pada prakteknya manusia di zaman modern ini, semuanya, bahkan sampai hari ini, semua mau setara dengan Allah. Harus saudara perhatikan Alkitab, setelah ini ada kejadian juga Babel. Menara Babel maksud saya.
buat menara setinggi-tingginya ke langit sampai pucuk. Gua nggak tahu itu pondasinya kayak apa, saya juga pengen tahu itu teknik sipilnya bagaimana itu ya, strukturnya ya. Perhatikan di sini ada kata Kelohim, bukan Elohim ya. Di bahasa Ibrani ada kata Kelohim. Kalau Elohim itu Allah, kalau Kelohim itu seperti Allah. Menyerupai Allah, memiliki otoritas ilahi. Saudara kasih Tuhan bahwa persoalan hati manusia yang ingin menjadi seperti Allah ini bukan, di sini bukan konteksnya, bukan seperti Allah, saya mau hidup tidak berdosa, saya ingin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bukan. Tetapi persoalannya adalah menyamai karakter Allah yang sifatnya itu hebat, besar. Saya mau merekonstruksi hidup saya supaya aku itu bisa seperti Allah dan aku bertindak seperti Allah. Itu persoalannya, saudara. Jadi persoalannya adalah bahwa di dalam Kelohim ini, arti kata Kelohim ini ya, ya, kalau Elohim ini Allah, ini dia seperti Allah, ya. Nah, ya. Coba perhatikan revolusi eksistensial manusia. Manusia mencoba untuk membangun benar salahnya sendiri. Identitasnya sendiri, moralitasnya sendiri, tujuan hidup sendiri. Agama Kristen, agama Buddha, agama Konghucu, Islam, dan sebagainya itu adalah bagaimana manusia membangun kebenaran. Termasuk kekristenan. Itu juga membangun paradigma kebenarannya. Sehingga dikatakan bahwa sebenarnya agama Kristen juga tidak menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus. Ya. Bangunan-bangunan di sini menjelaskan bahwa manusia itu seringkali ingin mengambil identitas kekuasaan Allah. Saya kasih gambaran paling gampang, saudara. Saudara pernah mau jadi seperti Allah? Ketika saudara mungkin marah dengan istri saudara. Atau saudara marah pada anak-anak saudara. Saudara belajar apa di situ? Menjadi seperti Allah loh itu. Supaya istrimu tunduk, supaya anak-anakmu tunduk. Bahkan kadang-kadang sering terjadi keluarga-keluarga itu memaksa ya, anak-anaknya, memaksa istrinya, atau memaksa suaminya, bertindak dirinya seperti Allah. Jadi aturan di dalam keluarga itu bukan aturannya Tuhan, bukan Alkitab yang berlaku, tetapi sungguh peraturan kepala keluarga itu sendiri. Bukankah saya kalau nyuruh anak saya sekolah itu sudah benar? Iya benar. Tetapi apakah sungguh-sungguh ketika engkau menaruh peraturan itu ada hati Allah di dalamnya? Jangan-jangan hanya egomu supaya anak-anakmu itu melejit hebat, besar, berhasil menurut pandanganmu. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali ketika menasihati anak-anak saya belajar menjadi pribadi yang mengutamakan firman Tuhan. Saya selalu sampaikan, atur uangmu baik-baik. Contohnya begitu ya saudara. Karena Tuhan itu tidak mau hidup kita itu bergantung pada uang itu. Kamu jangan pernah ketakutan akan uang, pun kalau kamu punya uang, jangan juga dihambur-hamburkan atau tidak melakukan sesuatu yang tepat. Saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu adalah yang harus kamu ikuti, bagaimana seseorang harus mengatur keadaan dirinya, mengatur keuangan dalam hidupnya. Tunduklah pada Kristus segala sesuatunya sehingga engkau bisa mengerjakan dengan benar. Saudara, seringkali ya,
kita ini mengatur keluarga kita seolah-olah seperti Allah ya. Ya, wis lali ya. Lupa kalau ada otoritas Allah di atas kita. Ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak muda ini mungkin ya. Saya pernah saudara mengalami, saya marah dengan anak saya, atau saya tidak setuju dengan istri saya, tetapi kemudian setelah saya renungkan, itu tidak dari Allah. Itu adalah pengertianku sendiri yang kutanamkan kepada keluargaku. Saya bertobat saudara. Ya. Nggak boleh. Ya. Ada pengertian-pengertian dalam hidup kita. Jadi bayangkan saudara, kalau seorang suami, kepala keluarga tidak belajar firman Tuhan, keluarganya bagaimana? Iya kan? Bapak-bapak ya, di sini harus belajar mutlak firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan dan pakai firman Tuhan untuk mengendalikan keluargamu. Oke, setuju? Bapak-bapak yang muda-muda, yang sudah lebih tua lagi, bahkan tua sekalipun, itu juga harus belajar terus firman Tuhan. Iya loh, bener loh. Karena kalau kita lagi marah dengan keluarga ya, dengan anak-anak, kadang bisa terselik bukan firman Tuhan loh ya. Kadang-kadang emosi diri kita. Lalu anaknya sedih, istrinya sedih, bawa kopernya, nggak ada koper pakai kresek. Ya, kreseknya habis bekas ikan asin, bawa aja kan sudah saking jengkelnya ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada firman Tuhan, ada aturan-aturan firman Allah yang ada di hati, di hidup, di pikiran kita, kita nggak akan menganggap diri kita paling hebat, paling besar dalam keluarga. Sehingga segala aturan yang kita kenakan adalah hukum Allah. Kasihilah istrimu ya, hormatilah suamimu. Nanti istri-istri di rumah hormat terus ya sama suaminya ya, kayak bendera ya. Ya saudara, yang jelas begini saudara, kita harus letakkan firman Tuhan untuk mengatur keluarga kita, mengatur istri kita. Yang suami ya, menasihati istri kita, bagaimana menghormati. Ya. Benar salah sendiri itu diatur oleh manusia sendiri, ya enggak? Identitasnya juga ditentukan sendiri. Kemarin saya bertemu dengan salah satu teman saya. Dia dulu orang Muslim ya, tapi akhir-akhir ini tidak pernah ke masjid. Saya pikir mau ke gereja, ternyata tidak. Dia panggil saya mas, aku kok tertarik dengan agnostik ya. Wow, keren pikiranmu, saya bilang gitu. Apa itu agnostik? Dia percaya Tuhan, tapi bentuknya siapa nggak percaya, nggak tahu lah ya. Agnostik. Kalau ateis, dia nggak percaya Tuhan. Agnostik ini dia percaya ada kekuatan semesta, tetapi dia tidak mengenal siapa pencipta itu. Sehingga dia hanya melakukan yang baik, buruk, baik, dan tidak baik begitu aja. Dan itu menarik kehidupan. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya yang dari Jepang, Korea, itu ketika saya tanya agama mereka bilang kami tidak punya agama. Kami hanya punya, ya kami hidup sehari-hari biasa saja dan agama nggak bisa dipenting. Ya, di KTP-nya nggak ada tulisan agama pun nggak masalah. Tapi kalau di Indonesia itu jadi ruwet ya, jadi runyam ya. Di Indonesia itu orang harus punya agama, ya, supaya punya identitas. Agnostik ya, dia belajar seperti itu bahwa hidupnya dia kendalikan sendiri. Dia maunya seperti ini. Dia tidak mau tunduk dalam kehidupan di dalam Kristus. Punya moralitas sendiri juga. Seperti tadi, bagaimana kehidupan dengan istrinya, dengan keluarganya, buat mereka juga punya moralitas sendiri. Punya 2 istri, 3 istri, buat mereka moralitasnya benar seperti itu.
Dan banyak Bapak Ibu saya temukan karena saya berinteraksi dengan banyak orang, ya. Banyak sekali yang saya temukan dari berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Mereka punya membangun moralitas mereka sendiri. Tujuan hidupnya itu ya tujuan hidup yang dibangun karena dia punya pengetahuan. Karena dia sekolah, dia punya pengetahuan. Pengetahuan itulah dibangun untuk membuat moralitas, tujuan hidup, identitas mereka sendiri. Dan moralitasnya bukan berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita punya Alkitab, kita punya Kristus. Kita membangun hidup berdasarkan Kristus. Ya. Saudara-saudara di sini, pemuda-pemudi kalau sudah pinter, ya, nanti sudah sekolah tinggi, sudah sampai S3, sudah profesor, ya. Jangan bangun moralitas sendiri. Tapi bangunlah moralitas di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab, ya, karena Alkitab saudara itu penting. Bawa itu, baca itu, dan perhatikan setiap pagi, setiap waktu. Disitulah kebenaran Kristus didasarkan. Saudara mau marah, lihat firman Tuhan, ya. Saudara mau memusuhi, lihat firman Tuhan. Siapa yang harus saudara kasihi? Sesama manusia. Kasihilah apa? Musuhmu. Tapi kalau teologi dunia bilang apa? Teologi dunia bilang apa? Musuhnya harus berantas, ya. Itu Israel. Itu sedang melakukan, bukan firman Tuhan, saudara itu. Israel perang sama siapa itu? Iran. Itu sedang tidak melakukan firman Tuhan. Saudara jangan ikut-ikutan, aku bela Israel. Jangan, ya. Itu juga tidak sesuai firman Tuhan, ya. Perangnya itu loh, ya. Kan nggak boleh memusuhi itu. Apakah itu praktek dari firman Tuhan? Perang itu? Enggak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya punya waktu cuma sebentar ini ya. Manusia berkata, aku bebas menentukan hidupku. Aku adalah aku. Wah, ikut-ikutan firman Tuhan itu. Tuhan berkata itu, aku adalah aku. Nanti ada di situ. Tapi seringkali aku adalah aku itu tujuannya untuk apa? Ya, supaya aku bisa berkehendak sesuai karepku dewe. Aku tidak butuh Tuhan. Kebenaran itu ya versiku. Ya. Kalau saudara mau tahu kebenaran versi itu masuk ke ruang pengadilan, saudara. Saya punya teman pengacara di Solo. Saya tanya, berapa orang yang kamu ceraikan? Maksud saya, yang kau urus cerainya. 1 tahun saya bisa urus 5.000. Wih, saya kaget saudara. 5.000 setahun. Iya, itu saya yang urus. Berarti yang lain ada lagi dong. 5.000 loh saudara, setahun loh. Itu kebenaran versi siapa? Iya kan? Nggak ada versinya Tuhan di situ. Aku pusat hidupku. Tubuhku ini milikku sendiri. Terserah mau tak apa-apain. Terserah. Mau saya tato, mau saya lubangin telingaku yang cowok-cowok ini. Mau bikin lubang telinga tambahan, silahkan. Ya. Itu bukan sekedar budaya modern. Itu sebenarnya saudara, itu adalah pengulangan Eden. Menjadi seperti Allah. Hari-hari ini manusia sedang mengulangi Eden loh. Menjadi seperti Allah. Ya. Dosa terbesar manusia itu bukan kelemahan saudara. Tetapi keinginan menjadi pusat seperti Allah. Sepertinya saudara tidak sedang melakukan ini ya. Tetapi sebenarnya kita mempraktekkan. Ketika kita sedang menempatkan pikiran-pikiran kita dengan pola pikir kita sendiri. Tanpa kita memperhatikan Alkitab firman Tuhan. Saudara mau makan, ya lihat Alkitab. Saudara mau berantem dengan temanmu itu buka Alkitab dulu, gitu loh. Saya lagi bisnis ini. Wah, sainganku ini. Gemes saya. Wah, saya saya balas gitu. Jangan saudara, lihat Alkitab. Saudara pasti nggak jadi balas. Saya dulu pernah berantem saudara. Wah, menang saudara. Tapi terus
dia kedatangan kakaknya. Wah, ada bala bantuan. Saya nggak takut, saudara. Ayo maju lagi sekalian dua-duanya, saya pikir gitu ya. Tapi yang membuat saya kemudian lari. Saya lari, kalah, saudara. Saya nggak kalah karena dipukul. Saya kalah lari. Apa yang membuat saya lari? Di kepala saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul wajah guru sekolah minggu saya. Itu waktu saya kecil. Kamu tidak boleh berantem, anak Tuhan. Itu muncul wajahnya di sini. Lalu saya ingat itu, saya lari pulang. Sejak saat itu anak itu, Pak, kalau ketemu saya mesti mikir saya kalah. Jadilah kalau jadi guru-guru sekolah minggu yang hebat ya, sampai bisa seperti yang saya alami itu ya. Benar, wajahnya guru sekolah minggu itu muncul di kepala saya itu. Pas sampai saat ini saya ingat sih wajahnya ya. Berantem, jangan berantem kamu. Wah, benar. Saya dikendalikan oleh Tuhan. Waktu saya kecil dikendalikan oleh Tuhan. Saya tidak boleh berantem. Itu saudara, jangan pakai teologi yang engkau bangun sendiri ya. Jangan menjadi seperti Allah. Dalam konteks seperti itu ya. Jangan mau jangan berusaha menjadi seperti Allah dalam hal seperti ini. Ya. Saya tidak berkata saudara untuk mengikuti karakter kesucian Allah, bukan ya. Tetapi seringkali ini tadi yang terjadi. Berusaha setara dengan Allah. Ya. Yang kedua saudara, berhala adalah usaha menyetarakan ciptaan dengan pencipta. Ini penting, perhatikan baik saudara. Berhala itu menurut saudara apa? Di sini ada berhala enggak? Katanya gereja-gereja GBI itu enggak pernah pakai simbol-simbol. Ya, terus kemudian orang-orang GBI ini kadang-kadang melihat wah simbol-simbol nanti jadi berhala gitu ya. Gitu. Oh enggak bisa beli aja ya. Wah ada banyak patung misalnya di dalam pun nanti jadi berhala. Sebenarnya orang-orang GBI enggak bisa beli patungnya itu ya, mahal harganya. Ya. Ada enggak berhala di sini? Ada. Roma 1 ayat 21 sampai 25. Coba dibuka. Roma 1 ayat 1 sampai 25 tadi. Ayat berapa tadi kok banyak banget ya. Saudara, berhala itu sebenarnya bukan patung atau bukan keris atau bukan kaos kaki yang sudah kuno ribuan tahun ya, itu kaos kakinya Firaun, bukan. Tetapi berhala itu adalah sesuatu yang melekat di hidupmu. Saudara, hari ini jam ibadah jam 10. Di jam yang sama, di sana ada pembagian sepeda motor. Jamnya sama. Siapa datang jam 10 dapat sepeda motor. Pilih mana, saudara? Pilih mana, Pak Isai? Pak Isai karena harus tugas di sini, terpaksa saya harus di sini. Ya. Pilih mana, bapak-bapak di sini? Pembagian sepeda motor jam 10 di sana. Di sini pas ibadah mulai. Pilih mana? Pilih motor ya. Memang. Oh, ada dua ya sorenya. Ada sore juga ya. Saya tadi sudah mau bilang, wah ini pikirannya sendiri semua ini ya. Ternyata ada sorenya ya. Berarti cerdas ini ya. Memang sekolah makin pintar itu makin bisa menjadi seperti Allah itu tadi. Ya. Ya, kita baca dulu ya. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaiknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Next. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Ini yang penuh hikmat tadi. Pagi kamu gereja, sorenya. Tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Next. Karena itu Allah menyerahkan kepada mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Saya bayangkan tadi, Pak Mario ini naik sepeda motor barunya tadi. Kebaktiannya jam berapa? Sorenya? Jam 6. Jam 4. Karena saking senangnya sama motor. Wah ini nih, kalau saya ceritakan nanti saya bukan muga-muga nih ya. Ternyata kena mobil, motornya hancur, Mario nggak sempat ke gereja. Iya, apa yang terjadi saudara? Lalu saudara Mario ini dibawa ke sebuah tempat yang dingin, seperti es, ya, dan dia belum sempat untuk memuji Tuhan. Karena hatinya masih berpaut pada sepeda motor tadi. Ya, saya nggak kalah saudara yang balas apa namanya. Ya, jadi memang saudara, berhala itu diciptakan oleh manusia atau manusia menggantikan Allah tadi berhala. Ya. Tidak berubah ya. Aduh ya. Oke. Ada istilah elaksan di dalam bahasa Yunani, ya, menukar kemuliaan atau menggantikan. Nah ini juga tragedinya manusia ini. Manusia itu mau menggantikan jam itu tadi, ya, bisa sore supaya dapat motor. Apapun saudara, upaya pikiran kita itu pokoknya pikiran kita sendiri itu tadi. Itu yang saya sebut Allah itu loh, menyetarakan dengan Allah tadi loh. Ya, menurut pikiran kita bagusnya begini, untungnya begini. Lebih menggunakan pikiran kita daripada kita menjadi taat. Ya loh saudara. Pulang setelah ini bertobat ya kita semua ya. Bertobat saudara. Benar loh, hal-hal yang seperti itu tipis-tipis dalam hidup kita. Benar. Kadang-kadang kemudian dengan upaya-upaya yang ada di pikiran kita, ya nggak apa-apa. Toh kan nanti bisa digantikan begini. Toh kan bisa ada minggu depan. Toh kan bisa gini. Iya, tapi nek bar jiko motor, kowe keserempet motor. Terus piye gitu loh. Bagaimana? Iya kan? Kita nggak pernah tahu hidup kita, saudara. Hari Senin kemarin, teman saya sekolah, namanya Liston Sihombing. Teman saya sekolah teologi ya. Mati. Dia meninggal, saya melayat, kemudian saya beritahu teman saya, anak saya. Karena kebetulan anaknya Liston Sihombing ini adalah anaknya itu seangkatan sekolahnya. Talenta, temanmu nih bapaknya meninggal. Kamu kalau mau ngasih ucapan selamat. Ya, selamat apa? Duka cita. Ya, duka cita maksud saya. Nah, kebetulan saya dengar bisik-bisik istrinya. Jangan dikasih tahu dulu. Karena anak saya ini lagi ujian skripsi. Jadi sementara bapaknya itu tidur tidak bangun-bangun, anaknya ini lagi ujian skripsi, saudara. Kalau dikasih tahu kira-kira gimana? Makanya tadi kenapa saya keliru ngasih ucapan selamat, karena ada dua. Kasih ucapan selamat, temanmu itu skripsinya lulus, tapi duka cita juga karena bapaknya meninggal. Nggak ada yang tahu, saudara. Anak itu pasti punya cita-cita setelah saya selesai, saya akan kabarkan ayah saya, ya kan? Aku lulus. Karena tadi berangkat bapaknya masih segar.
Berangkat ke Semarang dari Solo, dia ke Semarang ke Undip, masih segar bugar. Tapi ketika ujian, di tengah ujian itu bapaknya meninggal. Nggak ada yang tahu, saudara, hidup kita itu ya mau sampai kapan. Jadi hati-hati dengan motor dan kebaktian. Ini temanya diganti aja ya, motor dan kebaktian ini. Next lagi. Berhala itu bukan hanya patung. Berhala adalah apapun yang manusia anggap paling bernilai. Pasangan, uang, jabatan, popularitas, intelektual, agama. Saudara, anak-anak kita itu bisa jadi berhala kita. Ya, anak kita itu bisa jadi berhala kita loh. Istri kita jadi berhala kita. Rumahmu jadi berhala. Kalau saudara punya rumah terbakar, gak mungkin kemudian, ya biarin lah, biasa terbakar itu, gitu. Kan gak ada ya. Besok juga terbakar lagi, bisa dibangun lagi, kan gak begitu ya. Iya saudara, ya itu saudara sedih boleh. Tetapi berhala itu ada tingkatan di mana saudara sangat mencintai, sangat mengasihi, dan lebih dari Allah. Kalau orang tua saya meninggal, maksud saya nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Ya nggak apa-apa, sedih, menangis. Tetapi ingat saudara, ada hal tentu yang seringkali hal itu menggantikan Allah. Sulit loh ya, berat loh itu saudara. Pak, anak saya mati, maksud saya nggak boleh bersedih, saya nggak boleh berhari-hari bersedih. Boleh, iya, manusiawi, iya. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa anak-anak kita, apa yang ada di hidup kita, jabatan, popularitas, semuanya itu menggantikan Allah dalam hidup. Oleh karena itu, manusia sering ribut dengan manusia yang lain. Suami ribut dengan istrinya, istri ribut dengan anaknya, ya, orang tua ribut dengan anaknya. Mungkin dengan hal yang lain gara-gara warisan tanah, warisan rumah, warisan apalagi. Saya berempat gak dapat warisan, saudara. Ayah saya punya sebidang tanah ukuran 171 meter, sekarang dipakai untuk gereja. Kami dipanggil sama-sama berempat datang, saya pikir mau dibagi warisan. Tapi saya hari itu kehilangan warisan. Ayah saya bilang, bagaimana kalau rumah ini saya serahkan kepada Tuhan? Lalu apa jawab saudara kalau saudara ditanya seperti itu? Ya itulah rumah saya satu-satunya. Rumah kami bertumbuh ya. Kami berempat. Lalu saya menjawab, nggak apa-apa. Buat Tuhan nggak apa-apa. Adik saya juga jawab begitu, nggak apa-apa. Ayah saya pasti deg-degan itu ya. Ada nggak ya yang nggak bolehin begitu ya. Nah betul. Kami semua setuju itu rumah untuk Tuhan. Sekarang dibangun gereja, sejak dulu dibangun gereja saudara. Ya. Nah, sekarang sudah diganti status tanahnya ya sudah milik gereja dan kita serahkan pertumbuhannya sama Tuhan ya. Tidak ada yang berhak untuk mewarisi tempat itu, tapi tinggal tidur di situ nggak apa-apa ya. Tetapi memilikinya dan menjualnya tidak boleh ya, karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Satu warisan yang menurut saya menarik, ayah saya tidak memberikan warisan tanah, tetapi ayah saya memberikan warisan iman. Warisan iman di mana kami harus berjuang bagi Kristus. Ya, nggak apa-apa, ada rumah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Saudara, seringkali hal ini ya menjadi berhala dalam hidup. Apa berhala dalam hidup saudara? Ayo, coba cek kondisi hati masing-masing. Jujur di hadapan Tuhan, apa yang menjadi berhalamu? Apakah sering lari dari jam ibadah, dari jam doa, hanya karena saudara mencari sesuatu yang saudara anggap itu paling hebat yang harus dicari didapatkan. Sampai-sampai kita lupa jam doa, jam ibadah kita, karena kita bekerja. Karena kita mencari keuntungan dari pekerjaan itu yang harus kita capai.
Hati-hati loh saudara, ini penting loh, ini berhala dalam hidupmu. Jelas sekali saudara sedang memberhalakan sesuatu jauh dari cinta Tuhan. Ya. Jauh dari cintanya Tuhan. Ibadah minggu, ibadah apapun itu bukan sekedar kita ibadah, tetapi bagaimana kita meletakkan Kristus sebagai yang satu-satunya. Siapa kendali dalam hidupmu? Uangnya, pekerjaanmu, bisnismu, atau Tuhan? Ya. Apa yang paling kita takutkan, kehilangan, itu yang sedang kita setarakan dengan Allah. Ada yang takut kehilangan sesuatu hari ini? Saya tidak sedang mengajarkan kalau rumah saudara kebakaran, saudara bersukaria, enggak ya. Tapi saudara, saya belajar banyak dari teman-teman di Sumba. Ada orang Sumba di sini? Orang Sumba, kalau ada yang meninggal, itu enggak kayak di Jawa, sedih-sedih, itu enggak. Di Sumba, minimal 13 sampai 30 ekor kerbau dipotong. Luar biasa ya. Saya hitung itu hampir 1 miliar lebih itu untuk upacara bersukaria loh. Mereka nggak nangis-nangis loh. Mereka potong, udah menari-nari. Saudara, apa yang menjadikan kita takut kehilangan hari ini, itulah sebenarnya yang sedang saudara setarakan dalam hidup ini dengan Allah. Hati-hati saudara. Kita sedang dikoreksi Tuhan hari ini. Apakah hati kita benar-benar fokus pada Allah satu-satunya, atau kita sedang menggantikan posisi Allah dengan hal-hal yang ada dalam hidup kita? Ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu cerita selanjutnya Bapak Ibu, tadi orang yang tidak ikut ngambil motor ya, itu tetap kebaktian. Ceritanya itu pendeta yang khotbah itu punya showroom. Nah, dikasih mobil itu jemaat yang rajin ke gereja tadi itu, ya, nggak apa-apa. Itu sebenarnya punya saya semua kok. Yang saya bagi di sana itu untuk orang-orang yang setia ke gereja. Nah, yang setia semua di sini nanti pulang diberkati Tuhan, ya, dapat mobil satu-satu sama Tuhan. Wah, kira-kira ini ya, kira-kira yang nggak datang ke gereja tadi pagi karena motor tadi, terus lihat teman-temannya dapat mobil semua, kecewa enggak? Kecewa, harusnya aku dapat mobil tadi kalau saya enggak ke sana. Ya kan? Saudara, Tuhan tuh bisa lakukan banyak hal loh ya. Bisa lakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kau pikirkan. Pikirmu kan dengan kita datang ke sana kan kita dapat sesuatu yang berharga toh. Toh nanti bisa kebaktian lebih sore. Tapi Tuhan juga bisa berkati kau dengan tidak dengan datang pagi itu loh. Ya kan? Bisa selamatkan hidupmu, bahkan bisa lebih berkati lagi hal yang lain. Ya. Ingat saudara, apa yang paling engkau takutkan hari ini hilang dari hidupmu, disitulah berhala. Jadi takutlah kalau Allah itu hilang dari hidupmu. Ya, takutlah kalau nggak ada persekutuan dengan Tuhan di hidupmu. Takutlah kalau Tuhan itu tidak jadi bagian pertama dalam hidupmu. Takut saudara. Jangan takut karena saudara kehilangan kerjaan atau kehilangan motor. Saya bukan mengatakan saya colong-colongan, enggak. Ya, curi-curian enggak. Tapi saya sedang berkata bahwa apakah engkau menempatkan Allah prioritas utama dalam hidupmu? Takutlah kehilangan Dia. Takutlah kehilangan Tuhan. Kok kita malah takut kehilangan harta benda? Ya. Saudara, perhatikan baik-baik ini. Allah itu sumber segala keberadaan. Keluaran 3 ayat 14 katakan, Aku adalah aku.
Ya, saudara perhatikan hal ini. Ada Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Ya. Ehyeh, Asyar, Ehyeh. Itu artinya bahwa aku adalah aku. Ya, tidak. Ini deklarasi metafisik. Allah tidak bergantung pada siapapun. Saudara, rumah saudara bergantung pada apa? Rumah saudara bergantung pada apa? Saudara masih bayar PBB kan? Saudara masih bayar pajak-pajak ya, motor juga pajak. Kalau motor saudara nggak dipajekin, kira-kira jadi apa? Ya? Lenyap juga kan? Semua bergantung pada apa? Semua bergantung pada apa? Perhatikan ini. Ya. Segala sesuatu hidup karena Dia, bernafas karena Dia, dan ada karena Dia. Tetapi Allah tidak membutuhkan apapun untuk tetap menjadi Allah. Rumah saudara itu butuh sesuatu untuk tetap menjadi rumah saudara. Motor saudara, harta kekayaan saudara, pekerjaanmu, ya. Oke, ya. Itu menjadi sesuatu yang bergantung. Ya, next. Lilin butuh api butuh oksigen. Manusia butuh udara. Bumi butuh matahari. Tapi Allah tidak butuh apa-apa. Saudara, perhatikan baik-baik. Yesus adalah deklarasi sebuah bukti bahwa Allah tidak ada tandingan. Perhatikan kontras besarnya ya. Adam ingin menjadi seperti Allah. Tapi Kristus datang untuk apa? Kristus datang untuk menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan hal ini bahwa manusia naik untuk menjadi seperti Allah, tapi Allah turun untuk menyelamatkan manusia. Itu deklarasi terbesar Kristus. Yesus Kristus itu mencontohkan kepada kita bahwa Dia tidak menjadi seperti Allah, ya. Dalam hal ini Adam tidak menjadi seperti Allah. Tiada yang setara, Allah turun untuk menyelamatkan manusia. Mari saudara kita belajar satu pujian ya. Yuk kita. Saya ingin kita nyanyikan satu pujian ini. Saya suka bikin lagu saudara, ya. Saya suka menciptakan lagu pujian. Ini saya ciptakan tahun 2011. Ya. Sudah cukup lama. Sebanding kasih-Mu yang Kau lakukan bagiku, segala lidah mengaku, segala lutut berteduh, kasih-Nya memulihkanku, tiada setara kasih-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, hanya Engkau segalanya bagiku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, tiada yang setara, tiada yang setara, hanya Kau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri saudara dikasihi Tuhan. Deklarasikan bahwa tiada yang setara dengan Allah. Hanya Engkau Allahku, Yesus, Engkau Juru Selamat. Saudara Yesus turun ke dunia ini. Dia tidak ingin menjadi setara dengan Allah, tapi Dia menjadi manusia
Manusia Kristus yang menebus hidup kita. Yang kau lakukan bagiku, segala lidah mengaku, segala lutut berteduh, kasihnya memulihkan. Kau sudah dipulihkan Tuhan, kau sudah diselamatkan Kristus. Jangan ada yang lain selain Tuhan Allah di hidupmu. Haleluya, memujimu, menyembahmu. Hanya Engkau segalanya bagiku. Memujimu, menyembahmu. Tiada yang setara, hanya Kau, Yesus. Memujimu, menyembahmu. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Dan Engkau satu-satunya Allah kami, Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Tiada yang setara, hanya Kau, Yesus. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Allah. Mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar ya Tuhan bahwa tiada Tuhan seperti Engkau. Bahwa seharusnya ya Tuhan kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, mengutamakan Engkau di atas apapun juga ya. Tuhan tolong ampuni kami jikalau kami ya Tuhan masih memiliki berhala yang kami sembunyikan di dalam diri kami. Yang mungkin orang lain gak tahu Tuhan, tetapi Engkau Allah yang maha tahu. Engkau selidiki setiap hati kami ya Yesus. Agar saat ini juga ya Tuhan kami boleh lepaskan setiap berhala kehidupan. Hingga pada waktunya nanti ya Tuhan, kapanpun juga Tuhan panggil kami untuk pulang. Kami sudah siap di hadapan Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami rindu boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya mendengar Tuhan, bukan hanya tahu Tuhan. Tetapi kami mau ya Tuhan benar-benar ya Tuhan hidup di dalam firman. Menghidupi firman, menjalani ya Tuhan firman-Mu. Dimanapun kami ada dan kapanpun kami ada. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati ya Tuhan di dalam pelayanan beliau, memberkati ya Tuhan keluarga, memberkati ya Tuhan pekerjaan, memberkati ya Tuhan segala hal ya Tuhan yang menjadi kerinduan hati-Mu. Engkau terus Tuhan tambahkan urat. Tuhan, dan sebentar ya Tuhan kalau kami ya Tuhan akan memberikan persembahan, kami rindu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh membalas cinta-Mu sekalipun Tuhan kami tidak pernah bisa ya Tuhan membalas betapa Engkau mengasihi kami. Tapi kami rindu ya Tuhan memberikan ya Tuhan dengan hati yang rela, dengan hati yang tulus, semuanya hanya untuk pekerjaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Bagi Tuhan, tolong berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sama-sama Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, duri tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. aku beri menyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita pujikan pujian dari awal. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, duri teguh, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, seberapa banyak kita diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik termeriah bagi Tuhan. Amin. Ya, kami atas nama GBI Gideon mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Pendeta Pandu yang sudah melayani kita. Dan satu pengumuman saudara untuk ibadah kenaikan Tuhan itu pengurus sepakat rapat pada waktu yang lalu
akan langsung kita adakan, kita peringati pada hari Minggu depan. Jadi hari Kamis kita bisa pakai waktu untuk berkumpul bersama keluarga kita. Kita tidak ada ibadah di tempat ini, langsung kita akan ibadah peringatan kenaikan Tuhan, kita peringati bersama-sama di hari Minggu depan ya. Dan mari sama-sama kita mau satukan hati kita sekarang di dalam doa, kita mau angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun kita berada, jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan terimalah berkat Tuhan, biarlah berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin.